Saudara-saudara, kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga dari ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ayat ke-23 semua membaca, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepada dia. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarnya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sampai di sini, saudara-saudara, saya akan menunjukkan satu hal yang menjadi prinsip dan sebagai sikap pelayanan yang indah sekali yang kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, setelah Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian kepada Yesus Kristus, maka banyak muridnya pergi daripada dia menuju kepada Yesus Kristus, sehingga terjadi sesuatu kubu yang baru untuk mengganti kubu yang lama. Lalu Yohanes mulai memundurkan diri, mulai menjadi bekerja bagi Tuhan di tempat Ainon, dan Yesus Kristus telah menjadi satu pemimpin yang baru. Banyak orang pergi ke situ, sehingga dikatakan semua pergi ke situ. Istilah semua berarti semua yang seharusnya di sini sekarang sudah lari ke situ. Dan engkau membaptis, dia juga membaptis. Ini artinya saingan. Berarti sudah mendua. Berarti engkau tidak lagi sepenting dulu. Engkau tidak lagi menjadi monopoli di dalam membaptiskan. Apakah Yesus juga membaptis? Di dalam tempat yang lain mengatakan sebenarnya bukan Yesus yang membaptis, tetapi murid-muridnya yang membaptis. Nah, saudara-saudara, di manakah kedudukan murid-murid Yesus dan Yohanes dan Yesus? Yesus membaptis, Yohanes Pembaptis juga membaptis. Apakah berarti Yesus dan Yohanes Pembaptis setara kedudukannya? Apakah berarti mereka setimpal kedudukannya? Tidak. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mengerti dari permulaan, dan dia panggilan jelas sekali, saya bukan Mesias, saya hanya pendahulunya. Pendahulu artinya apa? Jadi mempersiapkan jalan bagi yang penting di belakang. Saudara-saudara, sampai hari ini semua pembesar di dunia ini, pemimpin-pemimpin pemerintah, entah dia raja atau dia presiden, kalau dia datang menuju satu jalan, pasti ada pendahulu di depan untuk menjaga, mengawasi, dan mempersiapkan jalan yang lancar. Ini kali di Manado, saya mendapatkan sesuatu pengalaman yang sangat sedikit dapat di lain tempat. Setiap kali saya kalau mobilnya berangkat, ada mobil polisi di depan, lalu saya ikut. Karena itu hampir tidak pernah macet, dan waktunya terkontrol semua. Saya mau tanya, yang bunyi di depan, yang tidak bunyi di belakang, penting mana? Ya?
Yang tidak bunyi duduk aja. Biar dia yang ribut, yang bunyi. Saya ikut saja. Herannya ada yang lain ikut-ikut juga. Nah itu yang sama sekali tidak penting. Juga ikut-ikut supaya tidak macet. Nah, saudara ketawa karena saudara juga mempunyai pengalaman seperti ini, bukan? Nah saudara-saudara, dan Yohanes sadar dari permulaan sampai dia mati, dia tidak pernah menyeleweng daripada panggilan pertama. You are not Messiah. You are not the Christ. You are only the predecessor. You only run before him. You are forerunner for the coming of Christ. Jadi saya hanya seorang pendahulu. Saya hanya seorang mempersiapkan saja. Dari kepengertian seperti itu, terus menetapkan dia tidak berani melewati. Saudara-saudara, kelemahan-kelemahan manusia dia melayani Tuhan, yaitu pada waktu sudah dipakai, dia pikir dia paling penting. Sudah pernah dipakai menjadi pendahulu, dia kira dia paling utama. Akhirnya menonjolkan diri sampai merebut kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga orang melihat dialah yang paling penting dan Kristus yang tidak dipentingkan. Di situ pelayanan mulai rusak. Di situ engkau mulai tidak dipakai oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang tahu diri. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak pernah memenuhi seseorang untuk orang ini menjadi sombong dan merebut kemuliaan Tuhan. Roh Kudus selalu memenuhi seseorang supaya orang ini mengerti di mana statusnya. Dan dia tahan diri, tahan batas. Dia tahu dia hanya seorang yang dipakai Tuhan. Tuhan yang harus dipermuliakan. Maka bagian ini penting sekali. Karena bagian ini berkata kepada kita, orang yang melihat, loh dulu yang paling jagoan itu Yohanes. Dan Yohanes hatinya begitu baik, memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kalau Yohanes tidak memperkenalkan, orang tidak kenal Yesus. Dan Yesus tidak tahu diri. Setelah diperkenalkan, sudah menjadi terkenal. Dia merebut semua kemuliaan. Sampai orang-orang yang mengikut Yohanes sekarang lari mengikut kepada kelompok itu. Kalau demikian Yohanes menjadi apa? Menjadi tidak penting, menjadi dilupakan, menjadi marginal, menjadi tidak lagi dihadap dan tidak dipandang oleh orang lain. Maka mereka membela Yohanes, datang kepada Yohanes setelah berselisih di sana. Saudara-saudara, mengapa Yesus membaptis? Apakah benar Yesus membaptis? Tidak. Yesus selama di dunia tidak pernah membaptiskan siapapun. Karena dia adalah pembaptis yang bukan pakai air. Dan dia tidak boleh pakai air. Karena air hanya melambangkan. Pada waktu kita membaptiskan, saya mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan air yang apa? Melambangkan Roh Kudus turun atas kamu. Jadi baptisan air belum pernah menyelamatkan orang. Baptisan air belum pernah membersihkan dosa manusia. Baptisan air berarti kita perlu pembersihan. Berarti kita mau bertobat. Berarti saya bersedia meninggalkan dosa, menerima baptisan. Tetapi baptisan yang asli adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus sendiri. Maka Yesus kalau membaptiskan dengan Roh Kudus, berarti dia memberikan penyucian, kekudusan, hidup baru melalui Roh yang memperantakan orang itu. Maka Yesus kalau membaptis orang dengan Roh, berarti dia pembaptis yang memakai Roh Kudus. Maka dia tidak pernah perlu dan tidak boleh membaptiskan orang dengan memakai air. Itu sebab dia menyarankan pembaptisan yang pakai air kepada forerunner, kepada perintisnya, kepada yang berjalan dahulunya dia, yaitu Yohanes Pembaptis. Sehingga tugasnya jelas. Yohanes Pembaptis membaptiskan orang dengan air yang melambangkan pada suatu hari kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kerajaannya sendiri datang, dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Saya mau tanya, kapankah Yesus membaptiskan dengan Roh Kudus? Selama 3 tahun setengah Yesus pernah membaptiskan orang dengan Roh Kudus tidak? Nggak jawab. Nggak ngerti. Atau ngerti tapi takut salah. Atau memang tidak pernah baca kitab suci. Forerunner, simbolik, itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis.
Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, aku datang membaptiskan engkau dengan air, tetapi ada seorang yang datang di belakang aku. Dia adalah lebih dulu daripada aku. Sebelum ada aku, dia sudah ada. Yang belakangan datang menjadi yang lebih dulu daripada saya. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia kalau datang, dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan apa? Dan api. Jadi Yohanes Pembaptis jelas sekali, I only baptize you with the water as a symbol, but the true baptism will be done by Jesus Christ, the one who come after me. Yet he was originally before me from eternity. Jadi ini yang kekal, dia akan membaptiskan engkau dengan roh dan api. Baptisan roh berarti keselamatan yang dilaksanakan. Api berarti sesudah diselamatkan diberikan ujian, dan itu merupakan penganiayaan kerajaan Romawi untuk mau menghabiskan kekristenan. Tapi Tuhan akan memelihara orang yang diselamatkan oleh dia, yang diperantarkan oleh Roh Kudus. Maka Yohanes mengatakan, I baptize you with water only, but he will baptize you with the Spirit. Dengan demikian dari 4 Injil itu zamannya Kristus datang untuk menggenapkan keselamatan. Dan ini adalah kerajaan Allah tiba kepada dunia. Sebelum Yesus melakukan itu, Yohanes berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang disebut kerajaan Allah sudah dekat berarti Kristus segera datang menggenapi rencana keselamatan. Yesus segera datang mentegakkan gerejanya yang adalah artinya kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, semua kalimat yang begitu teliti ini adalah arti sebenarnya daripada kitab suci. Tapi orang Yahudi tidak ngerti. Petrus, Yohanes, Yakobus, semua murid tidak ngerti. Dan mereka cuma dengar. Tapi sampai pada waktu Yesus Kristus sudah naik surga, turunkan Roh Kudus, mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Baru mereka sadar. Nah sebelum Roh Kudus turun, Yesus sudah harus bangkit. Sebelum Yesus bangkit, Yesus harus mati. Jika Yesus tidak pernah mati, dia bangkit dari apa? Jadi yang bangkit pasti dari kematian. Dan yang mau bangkit harus mati dulu. Setelah Yesus bangkit, lalu dia akan naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, baru Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus turun. Maka Allah Bapa mengutus Kristus, sebelum itu mengutus Yohanes menjadi pendahulu. Setelah pendahulu itu menyiapkan sehingga manusia menerima Yesus, dan dia memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Israel. This is the Lamb of God. Inilah domba Allah yang mengangkut seluruh dosa seluruh manusia. Setelah dia memperkenalkan, murid-muridnya semua datang kepada Yesus. Lalu dia mundur, dan akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan, dan dipenggal kepala di dalam penjara. Inilah tugasnya Yohanes. After I recommend Jesus to you, after you know what I witnessed for him, then my job is over. Pada waktu tugas saya sudah selesai, saya boleh mati. Sekarang pergi kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah membawa orang datang kepada dia. Dia bukan mau merebut kemuliaan Tuhan Allah. Dia hanya sebagai seorang congos, seorang yang mempersiapkan, seorang yang mendahului untuk memperkenalkan siapa Yesus Kristus. Maka di sini tulis Yesus menerima murid untuk dibaptiskan. Sebenarnya bukan Yesus yang membaptiskan mereka dengan air. Yang membaptiskan adalah murid-murid Yesus. Nah kalau demikian, Yesus sama Yohanes sama rasul-rasul tingkatnya bagaimana? Kalau Yesus membaptiskan dengan air, sama seperti Yohanes membaptis dengan air, berarti Yesus sejajar sama Yohanes. Ngerti maksud saya? Tetapi kalau Yesus membaptis dengan Roh Kudus, sekarang belum, sampai dia mati bangkit, lalu dia mentiup, terimalah Roh Kudus. Hari Pentakosta turun, Roh Kudus turun membaptiskan 120 orang. Mereka menjadi berani mengabari Injil. Dan hari Pentakosta 3.000 orang yang menerima Injil. Mereka semua menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dengan demikian tingkat Yesus bukan tingkat Yohanes, maka dia tidak membaptiskan. Lalu murid-murid membaptiskan. Berarti Yohanes, Petrus, Yakobus, Bartolomeo, Nathaniel, dan Simon, semua murid-murid itu membaptiskan. Mereka membaptiskan orang dengan air sejajar dengan Yohanes membaptiskan dengan air.
Sehingga Yohanes adalah nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Dan dia menjadi seorang nubuat kepada Yesus sejajar pada waktunya. Lalu murid-murid yang dari Yohanes pindah kepada Yesus Kristus, mereka adalah rasul-rasul utama dari Yesus Kristus. Nah, di sini satu transisi di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nabi terakhir dan rasul pertama, berarti perjanjian lama dan perjanjian baru sinambung. Dan yang menjadi perjanjian lama terakhir adalah Yohanes. Yang paling mulai di dalam perjanjian baru adalah rasul-rasul. Dan rasul-rasul membaptis. Berarti perjanjian lama, nabi-nabi, perjanjian baru, rasul-rasul, semua melayani Tuhan. Dan Tuhan lebih tinggi daripada ini. Melihat Ani, sesudah melihat jajaran, melihat status seperti ini, maka engkau tidak heran. Pada waktu orang itu membela Yohanes, cilaka, sekarang dia yang muncul, kamu yang dikucilkan. Bukankah kamu hatinya baik, memperkenali Yesus? Sekarang Yesus dah tahu diri, menerima murid banyak, kamu menjadi margin, kamu menjadi tidak ada artinya. Maka bagaimana? Ayo lapor. Yohanes, tahu enggak? Di situ sudah saingi kamu loh. Kamu buka itu mobil Honda, situ Honda apapun ada loh. You coba jual Civic, situ jual Accord. Dia sudah melebihi kamu. Lalu Yohanes kalau seorang kerdil, dia mengatakan kurang ajar ya. Saya memperkenalkan dia, dia sekarang merebut kemuliaanku. Ayo kanyang situ. Sekarang saya menjadi apa? Sekarang saya di Ainon. Dia berada di tempat Yudea. Dia lebih besar dari saya. Yohanes tidak demikian. Saudara-saudara, kenapa ada pendeta yang iri hati kepada pendeta yang lain? Karena tidak mengerti bagian ini. Who am I? I am only a servant of God. I do not want to glorify myself. I should glorify Him and let Him be lift up. Let me getting down. Maka jawaban daripada Yohanes begitu berbijaksana. Memang aku datang dan aku sudah berkata kepadamu, aku bukan Mesias, aku bukan Kristus, aku hanya menjadi yang mendahului, mempersiap jalan bagi dia. Lalu Yohanes mengatakan, biar dia makin lama makin subur dan diangkat, biar aku makin lama makin turun dan merendahkan diri. Dan akhirnya dia dipenjarakan dan dipenggal kepala. Karena tugas dia sudah selesai. Saudara-saudara, jika setiap orang Kristen yang melayani mengerti prinsip ini, mengetahui kita bukan merebut, kita bukan sejajar, dan kita bukan menonjolkan diri. Di dalam pelayanan semua orang kenal aku. Banyak orang hanya suka melayani kalau dia kepake. Banyak orang baru ada sense of belonging kalau dia angkat. Maka ada gereja-gereja pintar sekali. Begitu engkau datang ke gereja, langsung catat namanya, diangkat engkau jadi kepala itu siswa atau kepala kaum wanita. Lalu engkau rasa saya di sini dipakai. Nah ini gerejaku. Saudara-saudara, cara demikian untuk menciptakan sense of belonging itu bukan GRI. Di dalam pelayanan gereja saya selalu suruh orang dengar firman, dengar firman, dengar firman. Yang bosan silakan pergi. Ada orang sudah 5 tahun tidak ada kesempatan melayani di gereja ini. Aku terus disuruh dengar, bosan pergi. Ya silakan pergi. Gereja ini buka pintu untuk siapapun boleh masuk, tapi juga buka pintu untuk siapapun boleh pergi. Tetapi engkau terus mendengar sampai satu hari engkau mempunyai bobot iman yang kuat, Tuhan kasih kesempatan engkau melayani. Langsung melayani. Engkau langsung mengetahui mengapa melayani. Apa artinya pelayanan? Bagaimana melayani? Dan tidak ada sesuatu ambisi untuk dirimu. Karena engkau bukan mau menonjol diri, bukan mau merebut kemuliaan. Sehingga banyak melayani, tetapi tidak ada sesuatu untuk ambisi pribadi. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, orang yang melayani seperti Yohanes sedikit sekali. Kita selalu mengingat diri paling penting. Tidak. Saya berkata kepada orang-orang di bawah saya, kalau pada satu hari saya mati, lalu siapa yang mengganti pekerjaan saya? Apakah senior dengan umur yang paling dekat lalu di baris, kalau ini mati ini mati ini mati baru itu. Kayak begini, saudara, mungkin Tuhan langsung mendadak memanggil seorang yang muda untuk menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu lebih
kuasa, lebih mungkin daripada orang lain yang lebih tinggi daripada dia? Mungkin tidak, mungkin sekali. Sehingga Yohanes dia mengetahui, I am nothing, Jesus is everything. Dengan demikian dia bersiap kapan turun. Saya berkata kepada majelis, kalau saya masih khotbahnya baik-baik, jangan sembarangan suruh saya mundur. Tapi kalau saya sudah pikun, tarik saya turun paksa. Jangan sampai satu hari saya khotbahnya sudah karukan, saudara-saudara, Yesus, Yohanes, kaca balau. Engkau bilang ini hamba Tuhan yang mendirikan GRI harus dijunjung tinggi. No, turunkan saya. Kalau saya sudah pikun, turunkan saya. Karena saya tahu saya hanya dipakai Tuhan untuk sekejap waktu. Ingat kalimat ini ya. Seumur hidup dipakai Tuhan, tapi tetap sekejap waktu kalau dibanding dengan kerajaan Allah. Karena kita semua akan lewat. Kita semua hanya di masa-masa tertentu dipakai oleh Tuhan. Sesuai itu kalau Tuhan bangkitkan yang lebih besar, lebih hebat, lebih berkarunia, lebih berbakat, kita harus takluk. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mengetahui dengan jelas. Dan dia menjadi contoh dengan tuntas. Dia sungguh-sungguh menjadi teladan bagi segala zaman. Satu hal yang sangat sayang, yaitu pada waktu dia dipenjarakan, Yesus sengaja tidak melihat dia. Di situ sakit, hatinya sakit. Engkau sekarang sudah dan engkau melupakan aku. Saudara-saudara, Yohanes, di dalam Injil Yohanes berkali-kali muncul hal seperti ini, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Waktu Lazarus sudah mati, Yesus 4 hari baru pergi lihat dia. Kenapa tidak saat dia belum mati melihat dia? Kenapa sesudah mati 4 hari baru lihat dia? Tunda sengaja. Kenapa Yohanes di penjara Yesus tidak membesuk? Sengaja. Ini semua memberikan seluruh contoh. Kalau yang melayani kesulitan yang menjadi tersendiri dilupakan, bagaimana? Tuhan Yesus cuma kirim satu kalimat, beritahu kepada dia, barang siapa yang tidak dijatuhkan karena aku, berbahagia dia. Langsung Yohanes sadar, saya minta diperhatikan? Tidak. Saya dipanggil bukan untuk diperhatikan, saya dipanggil untuk memperhatikan. Seorang penginjil murid saya datang kepada saya di sekolah teologi rasa kurang diperhatikan. Jadi saya rasa di sekolah teologi ini saya kurang enak. Saya bilang, you mau cari yang enak, silakan keluar. Karena you dipanggil bukan untuk diperhatikan, you dipanggil untuk memperhatikan. Seorang pelayan sedikit-sedikit sudah rasa kurang diperhatikan. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik? Di dalam kesulitan paling besar, gigit gigimu, tahan terus, berkata, bagaimana aku diperlakukan? Aku hambamu. Saudara-saudara, menjadi pelayan Tuhan tidak gampang. Dan seorang seperti Yohanes yang menjadi terang bercahaya kepada setiap zaman, dia berkata, aku hanya teman dari mempelai laki-laki. Best man. When I listen to him loving, my joy is fulfilled. Asal mempelai itu senang, saya bersuka cita. Karena saya mempersiapkan supaya dia menikah dengan mempelai perempuan, dia yang penuh sukacita. Kalau dia sukacita, saya sukacita. Apakah mempelai laki-laki waktu senang karena sudah mendapatkan istri, sukacita, terus yang ini iri lu dapat, gua belum dapat? Bukan begitu. Saya punya tugas adalah melengkapi kesukaan dia. Di situ saya bertugas. Kalimat terakhir dalam Peragung, dia harus dibesarkan, saya harus diturunkan. Biar kita menjadi orang Kristen yang melayani seperti ini, sehingga hidup kita selalu menjunjung tinggi Kristus di atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, pimpin kami untuk mengerti semua rencana Tuhan dan prinsip pelayanan yang secara begitu rahasia sudah disimpan di dalam firman-firman yang kami menggali satu persatu. Dengar doa kami, siapkan kami menjadi orang yang melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.